damai di hati. Shalom. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena pada malam hari ini kita ada lagi dan kita boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga Ibu Novita Pangimanan dalam keluarga Kombokau Pangimanan. Dan ibadah wanita kaum ibu di malam ini yang akan dipimpin oleh Ibu Sekretaris kita, Ibu Megi Kalengkongan Momo. Dalam persiapan, mari kita angkat pujian Allah hadir sambil berdiri. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan atas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami sampai pada malam hari ini. Dan kami ibu-ibu kolom 4 rindu bersekutu bersama Engkau. Kami datang Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami datang Tuhan untuk bersekutu bersama Engkau. Bungkus tutup rumah ini Tuhan untuk kami jadikan mesbah ibadah-Mu. Kami juga Tuhan mau berdoa buat Ibu Megi Kalengkongan Momo. Tuhan, hamba-Mu telah siap. Hamba-Mu Tuhan, Engkau lengkapi dengan Roh Kudus-Mu. Beri Tuhan kemampuan bagi Ibu Megi, agar Ibu Megi Tuhan membawa firman-Mu, memimpin ibadah pada malam hari ini seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terpujilah Engkau Tuhan yang kami sembah. Dengarkanlah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Masih tetap berdiri, kita tahdiskan ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah Persekutuan Wanita Kaum Ibu Kolom 4 Jemaat Gemim Yudea ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dengan menyanyi. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini kami ibu-ibu yang sudah terkumpul di tempat ini, sebagian dari wanita kaum ibu kolom 4 Jemaat Gemim Yudea Padua, menaikkan puji dan syukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Selalu kami merasakan kebaikan dan penyertaan Tuhan yang tak pernah putus-putusnya. Ini ya Tuhan, kami mau beribadah bersama sambil memohon kiranya Tuhan berkenan kepada kami agar kami layak berada di dalam kekudusan-Mu. Kami sadar ya Tuhan bahwa sebenarnya kami ini tidak layak. Begitu banyak sudah salah dan dosa, bahkan kelalaian yang sudah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak, lewat perbuatan dan perkataan, di mana hal ini kami tahu begitu sangat mendukakan hati Tuhan, membuat Tuhan kecewa akan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon ampun dan kami mohon agar kasih sayang Tuhan senantiasa tercurah bagi kami. Sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan yang Maha Penyayang,
dan pengasih. Kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, saat ini kami telah berada di sekitar kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami agar firman yang akan kami dengarkan sebentar boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, bahkan boleh menjadi pedoman dalam kami menjalani hidup kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu ini, mari Engkau mau pimpin dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar hamba-Mu dapat berkata-kata hanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita sesuai dengan pembacaan dalam minggu yang berjalan ini terdapat di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil. Ibu-ibu sekalian membaca ayatnya yang benar. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai yang ke-7 dengan perikop mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup terang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, kita angkat satu. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, ibu-ibu, pada malam hari ini kita masih boleh dipertemukan kembali dalam satu persekutuan wanita kaum ibu yang ada di kolom 4 Jemaat Bumi Liuria Baliwa. Sebelumnya saya pribadi mohon maaf karena jadwal memimpin ibadah pada malam hari ini baru diinformasikan oleh koordinator tadi pagi. Karena Ibu Astrid berhalangan sesuatu dan lain hal, dan terus terang kita bilang ke koordinator, kita bisa, tapi tolong revisi akang itu jam. Kita takutnya kalau 7:30, walaupun orang kadang 7:30 jam molor-molor, kita takutnya nggak bisa mau on time 7:30. Jadi tolong revisi akang bilang jam 8. Jadi ibadah saat ini diadakan jam 8 itu karena memang permintaan kita, karena harus menjadi kadin, dan kalaupun ada pemberitahuan dari jauh-jauh hari mungkin kita akan menyesuaikan dengan jadwal di tempat kerja supaya juga tidak terburu-buru, ada persiapan dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, ibu-ibu, orang boleh ada saat ini di tempat ini. Orang boleh meluangkan waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi orang untuk boleh ada dalam satu persekutuan ibadah. Itu bukanlah sesuatu yang gampang. Orang boleh meninggalkan segala aktivitas kegiatan orang. Kalau mau bicara capek pasti capek, kalau mau bicara lelah pasti lelah. Tapi orang yakin dan percaya, ibu-ibu, orang boleh ada di tempat ini, itu akan sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan akan membalas berkat bagi orang dalam setiap orang
tugas kerja, ataupun segala yang menjadi harapan dan rencana Tuhan. Puji Tuhan, ibu-ibu. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sempat baca sekilas, walaupun dengan banyak gangguan yang ada tadi di kantor. Tujuan surat Paulus ini dituliskan kepada Timotius itu antara lain itu sebagai peringatan kepada Timotius, karena begitu banyaknya ajaran-ajaran yang salah, begitu banyaknya ajaran-ajaran sesat yang menggoncang iman percaya jemaat kepada Yesus yang saat itu banyak ditemukan terdapat di jemaat di Efesus. Kemudian tujuan surat Paulus ini kepada Timotius itu ialah agar Timotius dapat memberi petunjuk untuk pengurus-pengurus jemaat bagaimana mengurus jemaat yang baik dan bertanggung jawab pada tugas pelayanan mereka. Jadi setiap Paulus menuliskan surat-surat yang di dalam Alkitab itu di berbagai tempat itu ada maksud dan tujuannya. Dan kira-kira yang kita baca itu tujuan surat Paulus kepada Timotius itu seperti yang tadi kita katakan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nasihat Paulus kepada Timotius sesuai dengan pembacaan kita pada Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Dia menjelaskan apa yang harus dinaikkan di dalam doa. Ada 3 hal, yaitu pertama, permohonan. Karena tak bisa orang pungkiri bahwa setiap doa yang orang naikkan itu berawalnya dari kebutuhan dan keinginan. Karena daripada itu baru timbullah yang namanya permohonan. Meskipun orang doa itu tidak sebatas hanya itu saja, yaitu kebutuhan dan keinginan. Tetapi Tuhan mau agar kita membawa permintaan kita semuanya itu kepadanya di dalam doa. Kemudian sesuai dengan pembacaan kita, itu ada yang namanya doa syafaat. Yang sebagaimana orang tahu bahwa doa syafaat itu mencakup banyak hal, mencakup banyak aspek dalam orang kehidupan. Di doa syafaat itu semua orang doakan. Dari A sampai Z itu orang doakan itu semua yang ada namanya di dalam doa syafaat. Yang ketiga adalah ucapan syukur. Jadi doa itu hanya tidak berisikan permohonan, tetapi juga ada yang namanya ucapan syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan terima. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bicara segala sesuatu yang Tuhan terima, pasti ada yang baik dan tidak baik. Pasti ada yang namanya menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Kita umpamakan dan namanya kalau ucapan syukur, kalau orang dalam situasi dan kondisi yang baik-baik saja, bahkan dalam situasi dan kondisi yang begitu sangat diberkati Tuhan, pasti orang akan sangat dengan gampang mengucap syukur. Oh, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Nggak bisa orang mau kiri. Malah kadang saking banyaknya berkat yang Tuhan berikan kepada orang, kadang orang nggak bisa pungkiri, orang juga kadang lupa untuk mengucap syukur. Tapi ibu-ibu, di saat orang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, adakah orang bisa mengucap syukur? Ibu-ibu, sedikit kesaksian kita pribadi. Kita alami apa yang namanya kondisi yang tidak baik-baik saja. Ya, dari sekian banyak yang pernah kita juga pernah katakan, mungkin juga pas di ibadah di sini, kejadian tanggal 27 Juli tahun 2023 yang lalu, di mana Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu hal yang begitu sangat tidak menyenangkan. Secara manusia kehilangan luar biasa. Stres, ya pasti. Kecewa, pasti. Apalagi bersungut, pasti itu. Oh Tuhan, apa kita salah? Apa yang kita ada perbuat sampai kita boleh mau kehilangan itu? Itu tanggal 27 Juli tahun 2023 dan itu kita tidak akan mau lupa sampai kapan. Tapi ibu-ibu,
Di tanggal 30 Juli kita ingat, tahun 2023 kita masuk gereja jam 9. Kok yang Mbak pimpin itu pendeta Teddy Tansil. DPT mau waktu itu ibadah, berilah persembahan dengan tulus hati. Ibu-ibu, kita sepanjang kita masuk gereja baru tuh kali itu kita meleleh air mata. Baru beberapa hari yang lalu kita alami sesuatu hal yang begitu sangat mengecewakan. Tanggal 27, tanggal 30 hari Kamis, tanggal 30 hari Minggu kita mesti masuk gereja dan pendeta Teddy Tansil tema itu. Berilah persembahan dengan tulus hati. Tanpa kita ke keluarga tahu yang dah duduk di samping kita, meleleh kita air mata. Tuhan mau tuntut kita mau memberi dengan tulus hati apa yang kita dah alami Tuhan beberapa hari lalu. Tapi puji Tuhan ibu-ibu, mencakup dengan ucapan syukur. Ternyata Tuhan mengizinkan kita boleh mengalami sesuatu hal yang begitu tidak sangat menyenangkan. Karena Tuhan mulia, masihkah kita tahu mengucap syukur? Masihkah kita mau ingat Pak Tuhan? Jangan cuma di saat Tuhan kasih berkat baru kita, haleluya puji Tuhan. Tapi di saat kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, masihkah kita mau bataria, haleluya puji Tuhan. Tapi cuma satu yang kita minta, Tuhan kasih mampu. Karena secara manusia ibu-ibu, kita nak mampu. Kita nak mampu mengucap syukur. Tapi satu yang kita minta ke Tuhan, Tuhan kasih kita kemampuan. Dan ternyata jawaban Tuhan atas kita berdoa itu bukan untuk saat itu. Tapi ini di tahun 2024 ada berkat yang Tuhan siapkan bagi orang keluarga yang melebihi apa semua yang ada di dalam itu. Jadi puji Tuhan, Tuhan jawab bukan 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, tapi sekian bulan. Ya memang ada jawaban-jawaban Tuhan juga, tapi yang kita rasa luar biasa di tahun 2024 ini ada pemberkatan Tuhan yang begitu sangat luar biasa. Bukan ke kita pribadi, tapi pak kita ke keluarga. Dan itu kita amini, oh Tuhan ternyata ada maksud dan rencana Tuhan yang terindah dan yang terbaik bagi kita. Di saat orang tahu mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan, Tuhan pasti akan memberi petunjuk pada orang. Bahkan Tuhan pasti akan memberkati orang di kehidupan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 3 isi doa ini sesuai dengan pembacaan kita itu ditujukan kepada siapa? Itu ditujukan kepada raja-raja dan semua pembesar-pembesar. Ini berarti Timotius tidak hanya harus berdoa untuk dirinya sendiri atau jemaatnya, tetapi untuk semua orang. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk bangsa-bangsa lain. Sebab Allah menghendaki agar hidup kita itu tenang. Dan agar semua orang diselamatkan dan memperoleh kebenaran akan Allah. Bukan hanya orang Yahudi, melainkan juga untuk orang non-Yahudi. Tentu nasihat Paulus kepada Timotius ini masih berlaku 4 orang sampai saat ini. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa sama dengan kita katakan tadi, orang masih kurang dalam berdoa. Terlebih kalau orang berdoa mungkin lebih berdoa untuk orang diri sendiri, orang-orang terdekatnya orang, keluarganya orang. Mungkin orang kurang peduli dengan orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar orang, atau bahkan untuk orang bangsa dan negara yang saat ini sementara ada dalam suasana pemilihan ini. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan ini kita mengambil inti mengenai doa. Seperti yang Martin Luther katakan bahwa to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Yang artinya menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama tidak mungkinnya dengan hidup tanpa nafas. DP bahasa keren itu doa adalah nafas hidup orang-orang percaya. Kenapa doa boleh menjadi nafas hidup orang-orang percaya? Karena doa itu merupakan sarana dan prasarana kita dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan Tuhan. Jika diibaratkan tanpa bernafas manusia akan mati, begitu pula sebagai orang percaya kita harus berdoa agar orang tetap hidup dalam tanda kutip.
Dan ingat, doa ini merupakan hak istimewa yang diberikan Tuhan bagi kita orang percaya untuk berkomunikasi, untuk berbicara, untuk bersekutu dengan Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita senantiasa mempraktekkan kehidupan dalam berdoa, dimulai dari keluarga kita yang terkecil, doa keluarga, kita mulai berdoa bagi orang lain, dan seperti yang kita katakan tadi, terlebih khusus bagi pemerintah dan bangsa, agar ketentraman boleh menjadi bagian bangsa kita. Panjatkanlah doa, permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur bagi semua orang. Jadi jangan istilahnya orang berdoa khusus untuk pemerintah, oh karena dia bukan kita pilihan jadi kita mau berdoa untuk dia. Dia kita pilihan, dia yang jadi, oh kita mau berdoa untuk dia. Tetapi sama seperti yang khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi siapapun pemilih kita, siapapun pemimpin yang nanti akan memimpin bangsa dan negara kita, itu berarti Tuhan berkehendak. Mau orang pilihan maupun bukan orang pilihan, orang harus tetap dukung di dalam doa. Karena kalau bangsa aman, tentram, sejahtera, orang pun juga pasti akan merasakan itu. Kalaupun ada hal-hal yang tidak baik, orang bawa di dalam doa. Ingat, sekali lagi jawaban doa Tuhan kepada kita itu ada 3. Ya, tidak, dan tunggu. Ingat selalu, apapun yang kita rencanakan, rancangkan, cita-citakan, dan harapkan, bahkan pergumulan orang bawa semua dalam doa. Dan sekali lagi sama seperti yang kita katakan tadi di awal, orang jangan cuma berdoa kalau lagi senang, tapi yang utama di saat orang mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan, orang harus tetap berdoa dan bersyukur. Karena orang anggap itu adalah ujian dari Tuhan untuk senantiasa boleh mendewasakan orang iman percaya kepada Tuhan. Tuhan mau lihat Tuhan sampai di mana orang hati melekat kepada Tuhan. Jangan cuma di saat sehat, di saat diberkati, di saat kuat, baru Tuhan orang menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi di saat apapun yang orang hadapi dan orang alami, orang senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdoa. Ya Yesus, Tuhan yang selalu kami sembah di dalam hari-hari hidup kami, begitu banyak anugerah, berkat, dan kasih-Mu yang telah kami terima sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang sudah Engkau anugerahkan dan berikan bagi kami. Saat ini kami mau mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan, masih memberikan kami waktu untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengar dan renungkan tadi boleh menjadi pedoman dalam kami menjalankan kehidupan kami. Dan kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar-pendengar saja. Ajar kami ya Tuhan, untuk boleh senantiasa menjadi murid-murid Tuhan, yang boleh menjadi saksi dimanapun kami pergi dan berada. Dan terlebih biarlah kami boleh menjadi berkat dan boleh menjadi teladan bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk setiap program-program kerja dari Komisi Wanita Kaum Ibu Aras Jemaat Domin Yulia Badua. Mari Tuhan mau tolong dan sertai senantiasa agar setiap program kerja yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu
pun juga dengan pengurus-pengurus yang ada. Tuhan senantiasa memberkati dan memampukan mereka untuk menjalani tugas pelayanan yang Tuhan percayakan untuk mereka kerjakan. Ya Tuhan, berdoa juga kami untuk wanita kaum ibu yang ada di kolom 4. Kiranya Tuhan juga mau memberkati dan menyertai dalam setiap tugas dan pelayanan, juga memberkati keluarga masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Tadi kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan boleh menjadi alat untuk menopang pelayanan wanita kaum ibu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa boleh mensyukuri atas segala pemberian Tuhan dengan memberi persembahan yang benar-benar berkenan kepada Tuhan, yaitu persembahan hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga, tuan rumah, keluarga Ibu Novriana, Mukau Pangemanan. Kiranya Tuhan senantiasa mau memimpin dan menyertai keluarga ini. Kiranya Tuhan mau menolong dan campur tangan untuk setiap yang menjadi pergumulan, harapan dan cita-cita keluarga. Berkati terus keluarga hamba-Mu ini dengan segala usaha maupun kerja yang mereka lakukan. Begitupun juga dengan kami semua wanita kaum ibu kolom 4. Tuhan senantiasa tahu apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi harapan kami, bahkan apa yang menjadi kerinduan kami masing-masing. Kami hanya mau serahkan dan pasrahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa beracara dan berkarya dalam hidup dan kehidupan kami semua. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, bukan rencana kami. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, rencana Tuhan senantiasa yang terbaik bagi kami. Dan rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa boleh menjadi istri, boleh menjadi orang tua, boleh menjadi anak dan saudara yang baik bagi keluarga kami. Bahkan kami boleh menjadi teladan, contoh dan penutan untuk keluarga kami. Begitupun juga terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami, dimanapun kami pergi dan berada. Usaha dan kerja kami apapun itu, kiranya Tuhan juga mau memberkati. Dijauhkanlah kami dari segala pencobaan dan bahaya. Biarlah keselamatan dari Tuhan akan menjadi berkat dan bagian dalam hidup kami. Ya Tuhan, berdoa kami juga bagi pemilihan umum yang telah selesai dilaksanakan. Kiranya Tuhan mau memimpin dan menyertai siapapun pemimpin yang terpilih. Tuhan senantiasa beri hikmat kemampuan kepada pemimpin yang terpilih, agar boleh benar-benar melaksanakan tugas kepemimpinan dengan baik, bahkan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Beri hikmat kebijaksanaan, agar senantiasa boleh mendahulukan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Tolong senantiasa pemimpin nanti yang terpilih ya Tuhan, boleh hidup takut akan Tuhan, bahkan boleh mengingat kami sebagai kaum minoritas yang ada di negara ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, Makanlah berjalan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh Tuhan,
kami tersentuh Tuhan, karena kami percaya. Kami diajarkan Tuhan untuk selalu ada dalam doa, untuk selalu Tuhan mengadu kepadamu lewat doa. Oh Tuhan Yesus, lewat firman yang kami dengar, biarlah Tuhan itu tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi itu semua Tuhan akan kami praktekkan di kehidupan kami. Dan kami akan pakai di setiap keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba pembawa firman telah selesai Tuhan. Ibu Megi, kalian komandan. Pimpin terus Tuhan hambamu ini. Pakai hambamu ini Tuhan. Untuk selalu Tuhan Engkau pakai untuk wanita ibu jemaat Yudia Kolom 4. Segala harapan, cita-cita keluarga kalian ngomong kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan Engkau akan jawab Tuhan lewat rencana dan Tuhan yang tahu. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluarga di tempat ini, keluarga Pembukaan Kalimantan, telah menerima kami Tuhan untuk beribadah di tempat ini. Kembalikan Tuhan berkat lagi bagi keluarga di sini. Karena kami percaya Tuhan, keluarga hamba pelayan juga Tuhan. Engkau tetap terus Tuhan pelihara dan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai langkah kami Tuhan. Tibakan kami semua Tuhan di rumah kami masing-masing, membawa damai sejahtera. Dan keluarga di tempat di sini Tuhan akan menjamu kami Tuhan. Biarlah Tuhan lewat makanan yang tidak kami makan itu membawa kami sehat, kuat dan mampu untuk menikmati Tuhan kehidupan yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembalikan berkat lagi Tuhan bagi Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk firman yang begitu baik yang telah Tuhan kirim lewat hamba pembawa firman Ibu Megi. Tuhan akan selalu menolong, memampukan Ibu Megi di dalam pelayanan dan memampukan Ibu Megi dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang karyawan dan juga sebagai mama, istri bagi keluarga Kalingkongan Mumu. Diucapkan terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati, dan juga terima kasih kepada keluarga yang telah menjadi mesbah ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga pelayan di tempat ini. Dan kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan untuk malam yang indah yang Tuhan berikan buat kita. Kita boleh mendengar firman lewat hamba Ibu Megi. Kiranya firman yang torang dengar tadi boleh torang pergunakan. Orang boleh aplikasikan pada orang hidup. Memang mau dengar itu tidak gampang, karena banyak hal yang kena pada orang yang berat orang mau baking, seakan-akan mustahil. Tapi orang percaya lewat firman tadi Tuhan akan
apapun yang orang berpikirnya tidak masuk akal, tapi Tuhan akan berikan. Entah rupa Ibu Megi bilang tadi, ini hari, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan, apa yang orang minta ke Tuhan, Tuhan akan dengar dan Tuhan akan kabulkan. Dan terima kasih Ibu yang telah membawa firman pada malam hari ini, dan Ibu Penatua Junita, MC dadakan sebenarnya. Ibu Astrid sebenarnya, tapi namanya hamba Tuhan, selalu Tuhan pakai, mesti siap sedia. Jadi terima kasih telah menuntun ibadah boleh berjalan dengan baik. Dan untuk ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini boleh beribadah, saya ucapkan terima kasih. Terutama Ibu Sungai, telepon, tahu aku udah pikir, ibu Sungai pikir bain mong. Kita dah mau bilang dress code, takut yang kage bain mong leko mau semua kesedoi banyak. Tapi puji Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kita dan ibadah boleh berjalan dengan baik. Kiranya kehadiran kita pada malam hari ini Tuhan akan perhatikan, dan Tuhan akan pasti perhitungkan, karena setiap hati yang dengan sungguh-sungguh datang ke Tuhan, Tuhan akan terima kasih. Terima kasih kepada kaum keluarga. Kita akan mendengar penyampaian dari Sekretaris Wanita Kaum Ibu. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Informasi untuk ibadah tanggal 21 Februari minggu depan, hari Rabu, sesuai jadwal bertempat pada Ibu Pauline. Apakah akan ada perubahan atau bagaimana? Nanti diinformasikan lewat WA. Jadi ibadah wanita kaum ibu pada hari Rabu depan, jika ada perubahan ataupun perubahan hari ataupun apa, akan diinformasikan lebih lanjut melalui WA. Terima kasih.